6 Mei tahun 2023 atas nama keluarga Bapak Yusuf Ripi dan Ibu Lince Limbong Pakiding menyerahkan pelayanan pemberkatan pernikahan bagi Saudara Gustian Ripi dan Saudari Nesia Bening Pandia kepada Majelis Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Gempol. Tuhan kiranya menolong dan memberkati pelayanan yang akan dilakukan bagi kedua mempelai. Terima kasih. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Gempol, kami akan melayani pemberkatan perkawinan dia. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung KPJ 327. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh merupakan satu kesukacitaan pada saat ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Nesia Bening Pandia dengan Saudara Gustian Ripi. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita masuk di dalam peribadatan dengan kita mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Kidung Jemaat 454, kita pujikan ayat yang pertama. Indahnya seorang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dibimbing dengan firman Tuhan yang demikian. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat yang ke-14. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, mari kita kembali memuliakan Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 434. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh merupakan satu kesukacitaan yang Allah anugerahkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bermazmur. Kita bermazmur lewat Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Kita baca bergantian. Saya bacakan ayat yang pertama, nanti jemaat baca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sambut mazmur pujian kita dengan bersama-sama kita memuliakan Tuhan kembali. Kita pujikan Kidung Jemaat 249. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja. So
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 18 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 25. Kejadian 2 18 dilanjutkan 21 sampai 25. Sebelum kita membaca merenungkan bagian dari kesaksian sabda firman Tuhan kali ini, mari kita memohon kekuatan dan terang dari Tuhan agar apa yang boleh kita pergumulkan di hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Mari kita satu hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan, waktu, bahkan kesempatan kepada kami di dalam kami membangun sebuah peribadahan pemberkatan perkawinan di pagi hari ini. Kami juga hendak membaca merenungkan bagian dari kesaksian sabda firman-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan dengan Roh Kudus Tuhan, agar dalam pewartaan sabda firman-Mu pada pagi hari ini benar-benar kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami juga mohonkan kekuatan hikmat daripada-Mu ya Allah Bapa, untuk pendeta Sesongko yang pada pagi hari ini hendak membentangkan kesaksian sabda firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan benar-benar bersumber daripada-Mu saja. Begitu juga kami yang mendengarkan, Engkau memampukan kami untuk menyimpan firman-Mu, menumbuhkan dalam hati kami, bahkan mewujud nyatakan dalam laku kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup, kami naikkan doa pengharapan kami ini. Amin. Kejadian 2 18 dilanjutkan 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama. Yang berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan dijadikan pelita
untuk menerangi jalan hidupnya. Amin. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan bersama tadi, Allah sendiri memandang manusia yang diciptakan saat itu baru sendirian saja. Saat Allah melihat manusia itu sendirian, Ia terketuk hatinya sehingga terungkap firman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari sini menggambarkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa kita ini hidup sendiri. Kita senantiasa membutuhkan sesama. Kita senantiasa membutuhkan yang lain. Seberapapun hebatnya manusia, ia tidak akan mampu menyelesaikan tanggung jawab, tugas, dan merawat hidupnya secara sendiri. Justru semakin sederhana seseorang, itu akan semakin tidak tergantung pada ketergantungan terhadap sesama, itu justru akan semakin berkurang. Karena kemandirian yang dimiliki juga kesederhanaan yang dijalani. Terlepas dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara, sejak awal penciptaan Allah menginginkan manusia itu ada penolong yang sepadan. Oleh karena itu lantas Allah membuat manusia itu, Allah membuat Adam tertidur. Setelah manusia itu tidur, Allah mengambil satu rusuk, dan dari rusuk itulah diciptakanlah perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Dan manusia dan perempuan itu lantas disatukan untuk melanjutkan dan melestarikan karya Allah di muka bumi ini. Dari perempuan dan manusia yang diciptakan Allah, yang disatukan itu, Allah berkati dan Allah berikan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, merawat
dan melestarikan ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari bacaan ini ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Allah menciptakan penolong yang sepadan. Kehadiran perempuan menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Kehadiran Mbak Bening menjadi penolong yang sepadan bagi Mas Tian. Ini yang mesti dihayati bagi kedua mempelai. Kehadiran pasangan sebagai penolong. Dan seperti halnya Allah mengirimkan penolong berasal dari tulang rusuk. Penolong tidak berasal dari tulang tengkorak yang harus disembah, yang bisa menginjak, ataupun tidak diciptakan dari tulang betis sehingga bisa diperlakukan dengan semena-mena, bisa ditindas, bisa diinjak, dan seterusnya. Namun Allah menciptakan penolong adalah penolong yang sepadan, setara, seimbang, sejajar, sehingga itu diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dicintai, untuk dikasihi, untuk dilindungi. Itu yang Allah kehendaki. Dan dari dua pribadi yang Allah ciptakan untuk hidup bersama, mereka sama-sama telanjang tetapi tidak malu. Yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa kita semua berpakaian? Ya, kalau kita ditanya kenapa kita berpakaian, ya tentu bisa timbul berbagai macam pikiran yang mungkin agak nakal, yang lucu, yang konyol, yang ya bisa timbul berbagai macam hal. Tapi saya mumpung seperti ini pelayan bisa nggodain mempelai. Ya, kenapa Mas Tian dan Mbak Bening pakai berpakaian? Ya karena ini hari istimewa, Bapak. Ini hari yang sangat bersejarah, hari yang istimewa. Kenapa kita berpakaian? Ya, itu bagian dari budaya yang kita miliki. Kalau kita ke pedalaman Papua, cukup pakai koteka saja, tidak apa-apa, karena itu merupakan budaya. Ya untuk melindungi tubuh kita, Pak, supaya terlindung dari panas dan dingin. Ada banyak alasan kenapa kita berpakaian. Bagian dari budaya untuk menjaga tubuh, untuk melindungi tubuh kita dari cuaca yang ekstrim baik panas maupun dingin. Untuk keindahan, juga untuk menutupi tubuh kita, baik yang indah maupun yang elok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Namun pada saat Allah menciptakan manusia di Taman Eden, mereka dalam kondisi telanjang, tapi mereka tidak malu. Di sini menjadi pelajaran bagi mempelai. Pada saat dua pribadi sudah mengikat janji untuk menjalani hidup,
melalui gerbang perkawinan kudus. Kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Dan di dalam kesatuan segala aspek kehidupan, di situ satu hal yang tidak harus senantiasa diupayakan adalah membangun keterbukaan antara suami dan istri. Kalian dari dua pribadi yang berbeda, bukan sekedar beda jenis kelamin saja, tetapi latar belakang budaya juga ada perbedaan. Namun bukan menjadi penghalang untuk itu disatukan, untuk dirajut, dirangkai dalam satu rangkaian kehidupan yang indah. Oleh karena itu, yang tidak bisa tidak harus senantiasa diupayakan adalah membangun keterbukaan dalam segala hal. Pada saat kalian bangga terhadap pasangan, ya tunjukkan kebanggaan kalian itu. Bangga menjadi istri, bangga menjadi suami, tunjukkan kebanggaan itu. Pada saat kalian puas dengan tampilan, atau pada saat Mbak Bening masak menunya, seleranya pas dengan yang menjadi kesukaan Mas Ripi, Mas Tian, ya enggak usah malu-malu untuk menunjukkan kepuasan itu. Kalau perlu menyanjung, ya ungkapkan sanjungan itu. Pada saat kalian kecewa terhadap pasangan, ya sampaikan kekecewaan itu. Kenapa sampai kecewa? Sehingga dari situ ada pembenahan dalam perjalanan kehidupan. Jangan sampai kekecewaan dipikir, oh ini kecewaan sedikit aja, udah disimpan saja. Kecewa dikit disimpan, nanti terakumulasi dan bisa menjadi kekecewaan yang besar. Oleh karena itu, sekecil apapun ganjalan itu harus dibuka. Keterbukaan itu satu hal yang tidak bisa tidak, harus senantiasa diupayakan. Demikian juga pada saat ada sikap, ada tutur kata yang menjadikan kalian merasa malu, ya perlu kalian menunjukkan kemasirian kalian. Jangan menunjukkan kemaluan ya. Karena aku malu, aku tunjukkan. Ya tidak. Kalau malu ya tunjukkan bahwa kalian malu. Kemasirian, masiri ya Pak. Bahasa malunya Toraja. Siri, masiri. Ya tunjukkan. Artinya keterbukaan itu satu hal yang harus senantiasa dibudayakan dalam kehidupan iman Kristen, sehingga suasana yang harmonis, yang sejuk, yang menyenangkan itu benar-benar bisa diwujudkan dalam satu kehidupan rumah tangga. Karena kontrak kalian ini bukan hanya 1 semester, 2 semester, 1 tahun, 2 tahun, tapi pada saat kalian mengikrarkan janji suci di altar, ini merupakan kontrak untuk seumur hidup. Oleh karena itu, rumah tangga yang akan kalian bangun, ini kalian akan menciptakan surga atau neraka, itu tergantung kalian.
surga atau neraka dalam rumah tangga itu sebenarnya satu pilihan bagi kita. Kita mau menciptakan surga atau neraka, itu pilihan kita. Pada saat kita mau setia, mewujud nyatakan yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, maka sepahit apapun senantiasa ada satu sisi yang indah, satu sisi yang menyukacitakan, satu sisi yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah rumah tangga tidak bisa tidak, harus berupaya untuk membangun keterbukaan. Dan ini khusus untuk mempelai, baik mempelai yang akan masuk dalam hidup berumah tangga maupun mempelai yang sudah beberapa puluh tahun menjalani hidup berumah tangga. Pada saat kita tidak mau saling terbuka, yang muncul bisa berbagai macam kecurigaan, praduga, dan itu akan memperberat langkah hidup kita. Namun pada saat kita mau terbuka, ya, ada banyak hal bisa diselesaikan di situ, dan itu yang membawa hidup rumah tangga yang semakin menyukacitakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama sambut firman Tuhan dengan kita mengikuti pujian dari keluarga yang diwakili Mbak Yemima dan Mbak Karen dengan judul Keluarga Hidup Indah. Monggo. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri.
bersama dengan umat di sepanjang masa kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita patut bersukacita sebab mempelai sekalian sudah hadir dalam ibadah ini dan menyerahkan perkawinan kepada Tuhan sambil mohon agar supaya perkawinannya diberkati oleh Allah. Karena sampai pada hari ini tidak ada yang mengajukan keberatan yang sah atas perkawinan ini, maka marilah keinginan dari saudara-saudara kita ini kita layani dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sejarah dunia ini tidak diawali sejak Allah menciptakan alam semesta, namun justru diawali sejak Allah mempersatukan manusia dalam ikatan kasih di Taman Eden. Selanjutnya, manusia yang sudah dipersatukan Allah diperintahkan mengolah, menguasai, dan mengelola alam ciptaan Allah. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekedar persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi justru merupakan karya Allah sendiri yang telah menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri yang diikat oleh kasih, oleh ikatan kasih. Selanjutnya, mereka yang telah dipersatukan Allah mendapatkan tugas yang baru dari Tuhan Allah untuk melanjutkan karyanya di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikuti persembahan pujian solo dari Mbak Sri Yuni dengan judul This Wonderful Day.
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Ya, terima kasih persembahan pujian yang indah. Penyertaan Allah yang senantiasa membahagiakan hidup kita karena Dialah yang memampukan kita menghadapi realitas kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan secara khusus mempelai yang berbahagia, sesungguhnya Tuhan Allah sendiri yang telah mempertemukan dan menyatukan kalian berdua dalam perkawinan ini. Namun demikian, kami juga mengharapkan kesediaan kalian untuk mengikrarkan pengakuan dan janji di hadapan Allah yang disaksikan oleh segenap jemaat yang hadir pada saat ini. Untuk itu, mempelai, kami persilahkan untuk berdiri. Ya, untuk saudara Gustian Rikpi, jawablah dengan tegas jika Anda yakin dan percaya. Apakah saudara Gustian Rikpi percaya bahwa saudari Nesia Bening Pandia adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudara
untuk seumur hidup saudara. Bagaimana jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Untuk saudari Nesia Bening Pandia, apakah saudari percaya bahwa saudara Gustian Rikpi adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudari untuk seumur hidup saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah saudari percaya? Ya, saya percaya. Segenap jemaat kami undang untuk berdiri. Berdasarkan pengakuan saudara berdua, maka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami tetapkan perkawinan saudara. Untuk itu, mempelai, sebelum kami mohonkan berkat dari Tuhan, mempelai kami beri kesempatan untuk mengikrarkan janji, untuk mengucapkan janji. Mempelai dipersilahkan untuk berhadapan dan berjabat tangan, serta yang membawa cincin perkawinan bisa mendekat. Diawali dari saudara Gustian Rikpi, dan silakan berjabat tangan. Saya Gustian Rikpi mengambil engkau, Nesia Bening Pandia, menjadi istri saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, dan mencintai engkau dalam keadaan apapun, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Dilanjutkan dengan pemasangan cincin kepada oleh mempelai laki-laki pada mempelai perempuan. Dilanjutkan mempelai putri untuk mengikrarkan janji sucinya. Saya, Nesia Bening Pandia, menerima engkau, Gustian Rikpi, menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, dan mencintai engkau dalam keadaan apapun, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Dilanjutkan pemasangan cincin. Sekarang untuk segenap jemaat yang hadir pada saat ini, apakah jemaat bersedia untuk mendukung dalam doa serta mengingatkan bila mempelai ini lupa akan janjinya, sehingga kemuliaan Allah menjadi nyata di dalam hidup rumah tangga yang dibangun oleh kedua saudara kita ini, juga kemuliaan Allah menjadi nyata di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana jawab jemaat? Apakah jemaat bersedia? Terpujilah Allah sang sumber cinta kasih. Mempelai dipersilahkan untuk berlutut.
Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita doakan, kedua mempelai, dan kita mohonkan berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, Engkaulah sang sumber cinta kasih. Engkau yang sudah menumbuhkan benih-benih cinta kasih di hati kedua saudara kami ini, Saudara Gustian Rikpi dan Saudari Nesia Bening Pandia, dan saat ini sudah mengikrarkan janji suci di hadapan-Mu. Sungguh kami serahkan kehidupan bahtera rumah tangga yang dibangun oleh Saudara Gustian dan Saudari Nesia dalam rengkuhan tangan kudus-Mu, dan berkat-Mu tercurah atasnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus senantiasa melingkupi segenap kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh Saudara Gustian Rikpi dan Saudari Nesia Bening Pandia saat ini dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita lanjutkan dengan penandatanganan surat tanda perkawinan gerejawi yang sebelumnya akan dibacakan oleh majelis. Surat tanda perkawinan gerejawi Pranata GKJW tentang perkawinan Jemaat Gempol, register nomor 087/NK 5/2023. Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gempol dalam kebaktian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 telah dilaksanakan pengesahan perkawinan gerejawi antara nama Gustian Rikpi, warga Jemaat Gereja Toraja Jemaat Bukit Ararat Papang, alamat Siki Lembang Sarapeang Rembon Tanah Toraja. Nama ayah Yusuf Rikpi, nama ibu Lince Limbong Pakiding, tempat tanggal lahir Saluputi 20 Agustus 1995, dengan nama Nesia Bening Pandia, warga Jemaat GKJW Jemaat Gempol, alamat Penanggungan RT 2 RW 22 Kejapanan Gempol Pasuruan. Nama ayah Joko Purwito, nama ibu Sami Fredayani, tempat tanggal lahir Sidoarjo 11 Desember 1996. Sejak tanggal tersebut di atas, mereka menjadi suami istri. Dengan saksi Bapak Sutoarjo dan Ibu Retno Palupi.
berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya, Pendeta Sesongko Sukmawiweko, selaku Pendeta Gereja Kristen Jawi Wetan, yang melayani di Jemaat GKJ Gempol pada saat ini, menyatakan bahwa Saudara Gustian Rikpi dan Saudari Nesia Bening Pandia sejak saat ini, Sabtu 6 Mei 2023, sudah sah menjadi suami istri. Sebagai wujud kesukacitaan jemaat, jemaat memberi sangu pada mempelai yang bersukacita. Sebab manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingatlah, apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan, sekalipun oleh pengadilan negeri. Segala sesuatu yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ingatlah firman Tuhan, pelajari, baca, renungkan, dan lakukan, itu yang akan menghantar kalian hidup dalam damai sejahtera. Terimalah. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan kita akan melanjutkan dengan sungkeman. Enggak, silahkan nyanyi. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Kakiku mulai melangkah,
wajah-Mu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doa-Mu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Ibu, terima kasih atas semua pengorbanan dan semua hal yang telah Ibu lakukan kepada Ananda. Masa kecil yang takkan pernah terlupakan, masa remaja yang masih ada dalam ingatan. Terima kasih atas segala bimbingan Ibu. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada lekang di pupus waktu. Ananda memohon maaf apabila selama ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini Ananda bersimpuh di pangkuan Ibu sebagai tanda bakti atas segala pengorbanan Ibu yang sangat mulia. Izinkan Anda memohon maaf atas segala salah yang pernah Ananda lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ibu, izinkan Ananda untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pendamping yang sudah dipilihkan Tuhan. Menjadi jodoh yang terbaik. Anak Ibu, doakan agar kami dapat mengarungi bahtera rumah tangga dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ayah, terima kasih telah merawat Ananda hingga hari ini. Terima kasih telah menafkahi Ananda dengan nafkah yang baik. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik untuk Ananda dan telah memberikan pendidikan terbaik untuk Ananda. Ananda memohon maaf apabila selalu merepotkan ayah dan belum bisa menjadi putra-putri yang baik dan membanggakan. Ananda memohon izin untuk memulai hidup baru bersama orang yang telah dipilihkan Tuhan sebagai pasangan hidup semati. Ayah, doakan kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan dikaruniai keturunan yang membanggakan kedua orang tuanya. Ibu, ini adalah kali pertama kami bersimpuh di pangkuan Ibu dan resmi menjadi putra dan putri bagian keluarga Ibu. Ananda memohon doa dan dukungan dari Ibu agar kami senantiasa melangkah dalam kebenaran. Tolong ingatkan kami dan bimbing kami jika melangkah menuju jurang kesalahan. Karena pada hari ini kami telah berikrar untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan menjalankan ibadah sepanjang hidup kami. Ibu, beritahu Ananda dengan budaya keluarga Ibu
Ajari Ananda dengan adat istiadat ibu, dan ajak Ananda agar bisa beradaptasi dalam keluarga besar ibu. Dan doakan kami agar bisa menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ayah, ini adalah persimpuhan Ananda yang pertama di pangkuan Ayah. Terima kasih telah mengizinkan kami menikah hari ini. Terima kasih telah memberikan restu agar kami bisa menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Terima kasih telah mempercayakan anak Ayah untuk menjadi pendamping hidup Ananda hingga akhir hayat. Ayah, Ananda memohon doa supaya kami menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Doakan kami supaya dikaruniai anak-anak yang baik dan membanggakan kedua orang tua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan mengikuti persembahan vokal grup dari keluarga, dua insan bersatu.
Ya, terima kasih pujian yang indah, pujian dan doa untuk mempelai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan bersama bersyukur. Sebelum kita menghaturkan persembahan, ada firman Tuhan yang menghantar kita dalam menyerahkan persembahan pada saat ini, yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Kita akan menghaturkan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat nomor 450. Bait yang pertama sampai selesainya kita menghaturkan persembahan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kesukacitaan memang begitu sangat kental kita rasakan pada saat ini, dan kita juga akan mengikuti persembahan pujian dengan judul Anugerah Cinta. Monggo Mas Suto dan Mbak Manda untuk mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan.
Monggo Mas Jimmy untuk Kadarnya bukan permata untuk karek-kareka bahagia, sebab cinta tak tumbuh di mata. Harus ada sentuhan kasih, buka-buka isi hati, sebab cinta bukan raba-raba. Bumi bagai tiada bertepi, namun engkau mengerti cinta. Dia hadir tuh saling memberi, ya memang anugerah pemberian dari Yang Kuasa, dan pasti bukanlah misteri. Kadarnya bukan permata untuk karek-kareka bahagia, sebab cinta tak tumbuh di mata. Harus ada sentuhan kasih, buka-buka isi hati, sebab cinta bukan raba-raba. Bumi bagai tiada bertepi, namun engkau mengerti cinta. Dia hadir tuh saling memberi, ya memang anugerah pemberian dari Yang Kuasa, dan pasti bukanlah misteri. Cintaku padamu bukan bunga yang tumbuh dan mekar di padang. Saat musim datang berganti, hilang tak kemana.
Terima kasih persembahan pujian yang indah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami naikkan pujian syukur kami atas karya-Mu yang indah yang Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Engkau sudah menuntun jalannya peribadatan, juga pelayanan, pemberkatan pernikahan kudus pada saat ini. Tuhan, kami serahkan kedua keluarga besar. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Yusuf Rikpi, Ibu Lince Limbong Pakiding, juga keluarga besar Bapak Joko Purwito dan Ibu Ida Fredayani, yang sudah Engkau berkati anugerah yang luar biasa. Putra-putrinya sudah Engkau satukan dalam perkawinan kudus pada saat ini. Sungguh penyertaan dan pemeliharaan Allah Engkau nyatakan atas kedua keluarga besar ini, sehingga kesukacitaan itu akan semakin sempurna karena berkat-Mu yang tercurah atasnya. Demikian juga untuk kehidupan keluarga baru yang dibangun oleh Saudara Gustian Rikpi dan Saudari Nesia Bening Pandia. Engkau yang senantiasa menyertai, memberkati. Engkau sang pemelihara kehidupannya, sehingga bahtera rumah tangganya senantiasa berada dalam rengkuan tangan kudus-Mu. Kami percayakan penyertaan dan pemeliharaan Allah yang menaungi. Tuhan, di tengah kesukacitaan ini, kami juga mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur. Seberapapun yang bisa kami aturkan, Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan memberkatinya. Dan Engkau berkenan memakai menjadi sarana bagi karya-Mu dinyatakan. Berkati segala usaha pekerjaan yang ditekuni oleh segenap jemaat-Mu, menjadi sarana Engkau memelihara, Engkau mencukupkan, dan Engkau mewujud nyatakan kasih kemurahan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan yang indah saat ini, kami juga berdoa untuk segala rancangan kegiatan yang ditata oleh keluarga Bapak Joko Purwito, Tuhan yang memperlengkapi dan memberkatinya. Demikian juga Tuhan, kami serahkan segala rancangan kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GKJW Gempol yang besok akan melaksanakan hari raya persembahan, yaitu hari raya unduh-unduh. Tuhan berkati semuanya sehingga menjadi sarana kami memuliakan dan mengagungkan Engkau dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami dalam rengkuan tangan kudus-Mu, dan kami juga ingat akan bangsa ini, akan negeri ini. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berkati para penyelenggara negara, para pemimpin bangsa, sehingga mampu menjadi panutan dalam kebenaran dan membawa negeri ini dalam suasana yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, usai di dalam kami membangun peribadatan pagi hari ini, kami akan undur dari rumah ibadah ini kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Tuntunan dan penyertaan Allah kiranya sungguh Engkau senantiasa curahkan atas kami semua. Demikian juga kesukacitaan yang dibangun oleh kedua keluarga besar, secara khusus yang ditata oleh Bapak Joko Purwito keluarga, Tuhan yang memberkatinya. Demikian Bapa yang menjadi pengharapan dan kerinduan kami, semuanya ini kami aturkan dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari rumah ibadah ini, kembali ke tempat tinggal kita masing-masing. Kita jalani hidup kita dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Untuk itu, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita membutuhkan Sang Penolong. Oleh karena itu, mari kita serahkan segenap kehidupan kita dalam rengkuan tangan kudus Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 417. Kita nyanyikan ayat yang pertama, serahkan pada Tuhan seluruh jalan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kekal selamanya. Amin. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk.
Demikian jalannya ibadah pemberkatan perkawinan pada pagi hari ini. Namun Bapak Ibu dimohon untuk tinggal sejenak karena akan ada beberapa sambutan. Yang pertama akan ada ungkapan sukacita dari kedua mempelai. Kami untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Di sini kami berdua sangat berbahagia sekali karena puji Tuhan ibadah pemberkatan perkawinan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini kami berdua mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Sesongko yang telah melayani pemberkatan perkawinan kami, bahkan sebelumnya telah melayani katekisasi hingga bisa tiba pada hari ini, yaitu pemberkatan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap PHMJ di GKJW Jemaat Gempol yang telah membantu menyiapkan ibadah pemberkatan perkawinan kami pada hari ini. Juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, tim multimedia, operator, pemandu lagu, pengiring. Terima kasih atas dukungannya sehingga ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Suto dan Ibu Retno Palupi atas kesediaannya menjadi saksi dalam perkawinan saya dan Mbak Nesia Bening, ya istri saya. Terima kasih Mbak Retno dan Mas Suto. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh warga jemaat yang hadir ibadah dalam ibadah ini, baik yang dari GKJW Jemaat Gempol maupun beberapa keluarga yang datang dari jauh, keluarga yang dari Malang, dari Surabaya, dari Wonogiri, dari Jakarta, dan juga yang paling jauh ini dari Toraja. Terima kasih. Kuha sumanga Indo ambe tukaham ponta solanasang. Artinya terima kasih atas kedatangan kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih juga atas kedatangan Ibu Pendeta saya dari Gereja Toraja Jemaat Bukit Ahad Papang dan juga beberapa majelis, juga ada perwakilan dari pemuda tadi sudah menyampaikan persembahan pujian juga. Terima kasih. Selanjutnya kami berdua memohon dukungan dan doa dari semua warga jemaat. Semoga kami bisa menjalani rumah tangga yang baru dengan takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya, ada bisikan dari istri. Ya, mengundang semua Bapak Ibu setelah ini jangan lupa untuk menghadiri, melanjutkan kebahagiaan kami untuk datang bersama-sama mengucap syukur di rumah di Gang Mandiri. Terima kasih.
Matur nuwun. Selanjutnya akan ada sambutan dari perwakilan Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Subianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa yang suruh duduk? Ayo berdiri lagi. Wilujeng siang. Wilujeng siang Bapak Yusuf, Ibu Lice Limbong. Ngertos nggih? Selamat siang maksudnya. Ya. Patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas perjalanan ibadah pada pagi hari ini yang penuh dengan keharuan, penuh dengan keberserahan, dan penuh dengan harapan baru. Yang pertama saya sampaikan selamat kepada Bapak Gustian dan Ibu Nesia Bening. Kalau dulu saya panggil saudara dan saudari, karena saudara kita ini sudah resmi, maka saya memanggil Bapak Gustian dan Ibu Nesia Bening. Selamat mengarungi hidup berkeluarga yang tentunya akan banyak sekali tantangan, rintangan, cobaan, hambatan, dan lain sebagainya. Tapi yakin percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa ada bersama keluarga baru kita. Terima kasih kepada saudara-saudara yang datang dari Toraja, yang kemarin sempat juga kita bersarapan ria di Bandara Juanda. Pak Yusuf, Ibu Lince, saya kemarin sempat bertanya, ibunya mana? Ini, oh, ya. Atas nama Majelis Jemaat, kami sungguh berbahagia karena keluarga besar Bapak Joko, Ibu Sami Fredayani, Bapak Yusuf Ripi, dan Ibu Lince Limbong bisa menghantar putra-putrinya ke perkawinan kudus. Tentunya harapan keluarga besar, juga harapan kami semua jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Gempol, keluarga ini benar-benar bisa mendukung pelayanan yang ada. Besok tadi sampaikan Pak Pendeta, besok ada ibadah Hari Raya Undo-Undo. Kami mengundang Bapak Ibu Gustian untuk dapat hadir ya, dan juga saudara-saudara kita dari Toraja biar menambah kasanah. Oh ternyata pelayanan di GKJW ada satu ibadah undo-undo. Gitu Bu Pendeta nggih? Ya mungkin nanti di Toraja juga bisa dilaksanakan ibadah undo-undo untuk mendukung ungkapan syukur sukacita jemaat atas penyertaan dan berkat Tuhan. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat, kami kembali menyerahkan, karena ini sudah kami layani pemberkatan perkawinan antara Bapak Gustian dan Ibu Nesia Bening, kami serahkan kembali kepada keluarga besar Bapak Joko Purwito, Ibu Sami Fredayani, dan juga kepada Bapak Yusuf dan Ibu Lija. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Sekarang boleh duduk.